Hidup itu bukan tentang seberapa cepat kita mencapai tujuan, lalu melupakan prosesnya. Ingat, di depan sana masih banyak jalan yang harus kita lalui. Olehnya, tetap berjalan asal tidak jalan di tempat. Tenang saja, ini semua hanya persoalan waktu. Oh iya, saya lupa. Bukan hanya persoalan waktu, tetapi persoalan uang juga sih ketika ingin hidup berjalan dengan lancar. Wah, wah, wah. Oke, sekarang saya akan melakukan perjalanan ke Bromo dan ini perjalanan kedua kali saya pada saat saya ke Bromo. Dan perjalanan pertama saya ke Bromo itu saya naik motor dan ini yang kedua kalinya naik jeep. Wah, wah, wah. Dan di sini saya sedang berada di tempat registrasi untuk ke Gunung Bromo itu, tapi di sini kita tidak singgah untuk registrasi karena saya itu naik open trip begitu, jadi semuanya sudah diregiskan oleh pihak open trip itu sendiri. Wah, wah, wah. Dan ini sudah berada di gerbangnya, dan gerbang ke base camp atau ke warung-warung itu lumayan jauh sih, sekitaran 1 jam sampai 2 jaman lah untuk dapat warung-warung yang ada di Sunrise Point-nya begitu ya. Dan ini sudah sampai di ujungnya lautan pasir, dan ini jalan menuju ke ke Sunrise Point. Dan lihat mi sendiri, itu jalannya berkelok-kelok begitu ya, seperti cintamu yang berkelok-kelok dengannya. Wah, wah, wah. Nah, setelah beberapa jam kemudian kami pun tiba di Sunrise Point-nya Gunung Bromo, atau di Bukit Cinta katanya namanya ini. Jadi di sini tuh kita singgah dulu sambil menunggu sunrise apa begitu ya. Wah, wah, wah. Dan jika sapo-sapoku singgah di sini itu tenang, tidak bakal lapar jadi karena banyak penjual-penjual begitu ya. Wah, wah, wah. Oke sih. Dan karena jam hampir menunjukkan pukul berapa itu, pukul 5 kan 00 itu waktu subuh lah ceritanya begitu. Nah, saya pun itu sedang menuju jalan ke Sunrise Point atau di Bukit Cinta. Jadi namanya Bukit Cinta, makanya agak-agak mendaki orang sedikit. Lihat maki sendiri ada bule juga. Ini maksudku, ini orang-orang ini apa semua ini ambil ini di sini lebih napilih itu kedinginan daripada tidur di rumahnya demi Sunrise Point. Apa semua mau ambil di situ. Pulang mako semua. Nah, setelah menunggu beberapa jam kemudian itu sunrise-nya muncul, tapi di sini kayak gelap-gelap begitu ya, alias mendung. Dan di sini saya tidak mendapatkan lautan awan, tapi it's okay, no problem. Jadi itu semua meskipun tidak dapat lautan awan, sunrise point-nya tidak begitu wow, tapi Bromo akan tetap cantik meskipun dari sudut pandang mana. Wah, wah, wah. Pada suatu kesempatan, cobalah mengamati matahari yang baru datang, keperaduannya. Di sana pasti ada megah-megah merah yang bercampur jingga. Lihatlah, sungguh pada sunrise ada hal-hal yang dapat kita teladani. Kamu tahu apa itu? Sunrise selalu mengajarkan tentang sebuah pertemuan yang baik. Ia seperti sebuah lambaian tangan yang diayunkan oleh matahari sebelum ia bertemu. Itulah pertemuan yang terindah yang pernah ada, sebuah kesan yang bahagia. Wah. Oke, jadi di sini saya sudah turun dari Bukit Cinta gitu karena kita mau pindah spot. Dan sebelum kita pindah spot itu kita singgah dulu di sini jajan-jajan begitu untuk sarapan pagi katanya, biar nanti di spot-spot yang lain itu kita bisa semangat foto-fotonya. Dan ini sudah perjalanan menuju ke spot foto-fotonya begitu ya. Jadi Bromo itu sendiri bukan hanya terkenal bilang di
Bromo saja atau di Kawah Bromo saja, tapi ada juga namanya Sabana Bromo, Bukit Toletabis, Bukit apa itu namanya, Widodaren, dan Bukit Cinta untuk lihat sunrise pointnya itu. Jadi Bromo itu sendiri luas begitu ya, dan Bromo itu masih terkenal dengan sakral-sakralnya begitu ya, karena tiap tahunnya itu ada diadakan acara ritual begitu yang dianut oleh orang-orang di sini. Begitulah kira-kira ya. Yang tahu silahkan komen. Hai Nah, pagi yang cerah, akhirnya kita sudah sampai di lautan pasir. Dan kita belum menemukan muara hidup kita. Jadi dari ujung lautan pasir tadi itu ke ujung lautan pasirnya lagi itu itu ada penjual-penjual begitu ya. Jadi kalau sapo-sapoku mau beli-beli begitu ya, silahkan berhenti nanti di situ dan beli-beli, tapi lumayan lah harganya ya, sesuai isi dompet sapo-sapoku. Jadi hidup adalah perjalanan. Bila kita belum bertemu dengan muara yang kita tuju, jangan pernah berhenti untuk melangkah maju. Pagi seperti biasa datang membawa hangat semangat. Di sana embun-embun masih menggelayut pada pucuk-pucuk daun. Udara dingin semilir menerpa wajah, serta burung-burung yang berkicau dengan riangnya terbang berkejaran. Cobalah sesekali kamu melangkah keluar dari rumahmu atau beranjak dari kamar tidurmu, kemudian membuka jendela. Lihatlah suasana pagi yang sejuk, damai, dan beriringan aroma yang khas. Sungguh pagi selalu membawa pesan akan semangat bila kita mau menerjemahkannya, seperti melihat keindahan Bromo ini secara langsung. Masing-masing kita tak akan sama jalan ceritanya. Ada yang terlihat mulus, tak ada halangan. Pun ada yang terlihat terjal, penuh rintangan. Seringkali yang terlihat mulus jalan hidupnya, mungkin ia adalah yang paling susah payah. Ia terlihat tenang, tapi sebenarnya tengah berjuang mati-matian. Kita pernah tahu seseorang hanya dari apa yang tampak dari luar. Boleh jadi mereka yang tengah gesit berjuang mampu untuk selalu bersyukur dan tersenyum. Jadi sekarang kita ada di spot pasir berbisik katanya. Jadi Bromo ini luas guys ya. Ada pasir berbisik, nggak tahu kenapa dinamakan pasir berbisik, padahal berbisik-bisik ini. Jadi ketika kita hidup, berbisik-bisiklah. Tak perlu orang lain tahu prosesmu. Yang orang lain perlu tahu adalah hasilmu. Seperti ya kita sekarang di pasir berbisiknya Bromo, kita selalu mengatakan bahwa ini adalah pasir berbisik, tapi pasir itu sendiri tidak berbisik-bisik. Yang orang tahu ini adalah pasir, tapi dia tidak berbisik-bisik. Hai.